Ternyata jika ketidakpastian itu menjemukan memang benar adanya. Berusaha mencari petunjuk dari cerita yang keasliannya dirahasiakan, itu sama saja menebak warna dengan mata yang terpejam. Jadi kulihat lagi isi di dalam buku. Masihkah ada petunjuk yang akan tersisa untukku? Jika meminta kesaksian dari saksi kunci tak mungkin kudapati, maka satu-satunya cara hanyalah mencari tempat yang menyerupai ciri lokasi. Sebab penulisnya sendiri selalu berlindung di balik kata privasi yang sebenarnya belum tentu itu terjadi. Jika ke timur hanya akan membuatku tersesat, maka apa salahnya jika aku sedikit mencari informasi dari barat? Sebab bagaimanapun, kisah sedih dari ujung timur itu telah dikarang ulang di ujung barat untuk merahasiakan sebuah tempat agar kesan nyata terlihat padat. Jika fiksi bukan berarti fiktif, dan jika fiksi dibuat rinci agar terkesan nyata, maka bisa jadi jika kenyataannya tak sepenuhnya nyata, sebab kenyataannya selama ini hanyalah sebatas katanya yang berakhir dengan drama hilangnya sebuah plakat. Sebenarnya ingin sekali aku berbicara dengan jin penghuni alam gaib di hutan yang lebat. Tapi jika aku melakukannya, maka seluruh kesaksianku akan tertolak, begitu kata Pak Ustadz. Jadi, kuputuskan untuk kembali turun menjelajah dan biarkan saja pada waktunya akan diungkap oleh pesulap merah. Lagi pula, apa yang selama ini kukatakan pada akhirnya terbukti. Jika kata sutradara semua titik terang itu akan muncul setelah filmnya tayang, kenyataannya semua itu hanyalah promosi. Bahkan hingga kiamat terjadi, tak satu pun tempat di ujung timur yang sesuai dengan isi cerita akan kalian dapati. Direkam secara langsung dan diupload secara tertunda. Inilah Arah Firasat edisi keterangan ahlinya ahli langsung dari pakar arkeologi. Dewi Kili Suci menari di musim semi, di ujung timur ataukah di ujung barat tempat kisah itu terjadi. Simak baik-baik keterangan berikut ini. Itu lokasi di mana itu lokasi ditemukannya prasasti Pucangan. Di situ, Pak. Kalkulta. Pucangan yang sini, Pak. Yang Jombang. Kudu Jombang. Iya. Pucangan, apa penemuan prasasti Pucangan di situ atau yang di dekat Penanggungan, Pak? Di situ. Yang di situ. Iya. Oh. Beberapa ahli kan ini namanya Pucangan. Iya. Iya. Prasasti Pucangan atau prasasti Kalkuta. Iya. Kemungkinan besar diambil dari sana, dipindahkan dari sana pada masa Raffles. Iya. Tapi kan nggak tahu juga pasti catatannya loh, Mas. Tapi kalau Pucangan itu bukannya Udayana, Pak? Udayana apa Erlangga? Erlangga. Erlangga. Iya, yang mengisahkan urutan silsilah dia dari Sindok. Iya. Berarti kalau folklore yang di sana beredar itu petilasan Dewi Kili Suci? Ya, bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau kaitannya dengan Kili Suci, gini. Pertama di sana diduga prasasti Pucangan. Iya. Pada masa Erlangga, pada masa Erlangga dia turun dari tahta, Iya. kemudian menjadi petapa. Iya. Ya. Nah, muncul prasasti Pucangan itu. Kok namanya Pucangan? Iya. Merujuk pada salah satu yang di Jombang ini. Iya. Tapi hipotesis semua ya, hipotesis semua. Nah, di sekitar situ juga ada beberapa tinggalan purbakala dari masa Kadiri. Dari masa Kadiri sampai Majapahit. Oke, tidak jauh dari Pucangan juga
tidak jauh dari Pamotan sini, lurus Iya. Pamotan. Sebarannya juga sama seperti yang dari Sambeng sampai Nimbang, Prasasti Erlangga. Jadi lebih dekat ke sana. Nah, kalau yang teori hipotesis yang di eh, Penanggungan, Iya. itu kan dikaitkan dengan Wotan Mas, desa Wotan Mas. Iya, utangnya di bawahnya itu. Sebenarnya nama desanya Wotan, tapi karena itu dikaitkan itu dulu diduga menjadi lokasinya ibu kota Erlangga, Iya. nama desa itu berubah jadi Wotan Mas, aslinya desa Wotan. Padahal kalau candinya sendiri itu yang di Penanggungan itu lebih kemana? Ke Udayana kayak. Candi-candi yang di Penanggungan itu. Kalau di mana Jolotundo misalnya, Iya. Jolotundo kan ada tulisan gempeng sama angka tahun 977 Masehi kalau nggak salah, ingat saya. Ya, itu masanya putrinya Sindok. Putrinya Bu Sindok. Ya, sebelum Dharma Maksa malah. Sebelum Dharma Wangsa. Kalau angka tahun itu merujuk pada tahun pendiriannya. Ya, tapi biasanya di candi-candi dituliskan angka tahun itu merujuk pada pendiriannya. Cuma tafsir yang berkembang di itu kan agak keliru karena ada tulisan Udayana di Jolotundo. Iya. Tapi kan ada juga tulisan Mergawati. Mergawati itu apa? Mergawati itu ibunya Udayana. Ibu. Oh, berarti lebih tua Dalam lagi. kisah kitab India yang berkembang abad ke-8 cukup terkenal. Udayana itu bukan merujuk pada Raja Udayana. Udayana itu nama tokoh dalam karya sastra kuno dari India Selatan yang populer abad ke-8 ke-9 Masehi. Nah, banyak ahli yang merujuk bahwa itu dikaitkan dengan Udayana karena ada tulisan Udayana di pada bagian tengah kolam Udayana. Tapi di sampingnya itu kan ada Mergawati. Nah, agak mengesampingkan angka tahun. Menurut saya kan agak lucu. Terus di depannya lagi ada itu Pak, petilasan Narotama. Itu baru. Malah baru lagi. Itu baru banget. Gitu. Nah, kalau saya itu sebenarnya masa Sindok ya, itu tepatnya masa pemerintahannya putrinya Sindok. Siapa sih namanya lupa. Ibunya dari Udayana. Dharma Wangsa Teguh. Dharma Wangsa Teguh. Ya. Yang melahirkan juga Mahendra Datta yang kawin dengan Raja Bali. Udayana yang kemudian melahirkan Erlangga. Anaknya Sindok itu juga menikah dengan Raja Bali. Nah, sehingga memang kalau saya bilang itu monumen penyatuan Jawa dan Bali sebenarnya. Oh, gitu. Ya, pada masa itu sudah terjadi perkawinan antara Jawa dan Bali. Ini sekarang lagi ada di Gunung Bujangan. Ini kalau dilihat dari ukuran dan struktur batanya ini jelas dari batu bata kuno ini. Tapi batu bata kuno itu belum tentu dia candi. Di sini juga ada dikasih dupa. Namanya apa itu? Pedanuangan. Nah, kalau yang di belakang itu petilasan Dewi Gili Suci. Di sebelah depannya juga ada
Nah, sobat Rafirasat, yang ada di depan itu bukan pohon pinus ya, tapi pohon cemara. Yang di sebelah sana itu juga pohon cemara. Di sini ada banyak pohon cemara. Tapi tetap yang mendominasi ya beringin dan jati dan mahoni. Di sebelah kanannya ini pohon cemara, yang di sebelah kirinya pohon mahoni. Sekarang saya sudah berada di puncak Gunung Bujangan. Nah, yang di sebelah sana itu ada susunan bata yang disusun seperti candi, tapi ini bukanlah candi. Ini adalah batu bata kuno yang disusun menyerupai candi. Nanti biar afdol ada penjelasannya dari arkeolog. Di sini juga ada makam kuno yang dikasih kain putih dan diberi dupa. Nah, di bawahnya sana itu juga ada lagi susunannya hampir serupa dari batu bata kuno dan diberi balutan kain putih. Balutan kain putih itu namanya kain lawon, teman-teman. Nah, di bawah pohon akar beringin ada makam. Gimana menurut kalian? Vibe mistisnya dapat nggak? Di bawah pohon-pohon itu pas ada gua kecil, tapi sudah ketutup semak-semak. Sepi ya suasananya. Jangankan di makam, di bawah pohon saja diberi dupa. Wah. Nah, sobat Rafirasat, di Gunung Bujangan ini ada dua sumber mata air. Yang pertama itu yang di bawah kemarin namanya Sendang Widodaren. Nah, yang di bawah ini agak ke atas sedikit namanya Sendang Derajat. Bedanya di sini terdapat bilik mandi di bawah pohon-pohon besar dan sendangnya itu bercungkup atau diberi penutup. Kalau Sendang Widodaren sendangnya terbuka. Nah, kedua sendang ini lokasinya tepat berada di samping sungai. Kita ke Sendang Derajat dulu. Assalamualaikum. Bilik mandinya ditutup pakai kain, guys. Kain warna biru. Jadi ini bilik kamar mandinya ada dua. Yang baru ada dua, yang lama ada dua. Yang dua ditutup dengan kain warna biru, yang baru pintunya rusak. Sendangnya ada di sebelah sini nih, ini namanya Sendang Derajat. Nah, di balik Sendang Derajat ada pohon beringin. Dulu ada pohon beringin yang lebih besar lagi, tapi sekitar tahun 2000-an, 2013-an kena kena badai terus tumbang. Sekarang tumbuh lagi tapi ukurannya masih kecil. Nah, di balik sendangnya ini ada pesareannya. Nah, pesareannya itu tuh. Yang ini pesareannya. Nah.
sekarang kita kembali ke atas. Secara firasat, jadi apa namanya, sendang derajatnya itu ada di sebelah sana. Nah, di sebelah kanannya ini ada pohon terembesi besar yang ditumbuhi lumut. Nanti ke sana ya. Nah, sekarang ada yang menarik nih. Saya belum pernah tahu kalau di sini ada, nggak tahu apa ini, pesarian atau apa. Coba ya. Oh, saya nggak tahu ini apa ini. Semacam makam kayaknya. Coba. Assalamualaikum. Iya, di sini ternyata ada semacam makam. Saya baru tahu. Makamnya juga dikasih dupa. Ini entah makam atau petilasan atau ada dua kendi atau fungsinya apa. Dan mriku niku makam toh, Pak? Makamnya sinten? Oh, petilasan. Petilasannya sinten? Batik Madrim. Oh. Sinten? Saking niku Surabaya. Monggo, Pak. Nah, ini loh yang saya maksud, terembesi yang ditumbuhi banyak. Ini benalu kayaknya, bukan lumut, ini benalu ini. Posisinya tepat berada di sebelah sendang derajat. Jadi terembesinya ini ada di sebelah kanan. Nah, sendang derajat ada di sebelah sana. Kalau yang di sebelah sana tadi ternyata itu petilasan, bukan makam. Sendang derajatnya ada di sebelah situ tuh. Bentar. Nah, itu sendang derajatnya. Jadi posisinya itu ada di bawah, di sebelah sungai kecil, pas sama seperti di Sendang Widodaren yang ada di bawah menjelang pintu masuk Gunung Pujangan tadi. Jadi kebetulan ini jam 3 sore, suasananya sudah sangat sepi, tepat di Sendang Derajat pas. Nah, yang unik dari sini di Gunung Pujangan ini, Gunung Pujangan itu kan posisinya ada di Jombang. Nah, di atas puncaknya tadi itu ada susunan batu bata kuno yang disusun seperti candi. Nah, uniknya di perbatasannya pas di Lamongan juga ada semacam gapura yang bentuknya hampir serupa dengan yang ada di film. Bedanya bentuknya dicat. Hitam, putih, dan merah ada di perbatasan antara Lamongan dan Jombang. Sekarang dari dua sendang ini ada dua candi atau semacam gapura yang bentuknya mirip dengan yang ada di film. Nah, kalau di ujung timur nggak tahu saya ada di sebelah mana. Kemungkinannya ya apa yang sesuai dengan pemaparan arkeolog beberapa waktu yang lalu, tapi videonya belum saya upload. Soalnya masih kependam, masih nyari-nyari
yuk kita lanjut jalan lagi.